Kalau Mas Rey ini suka membunuh waktu masih Kristen, jadi sebenarnya Mas Rey ini beneran Kristen apa enggak sih? Di Kristen jelas tidak diizinkan, bahkan untuk menyakiti hati yang beda iman atau membunuh orang yang beda iman itu jelas dilarang. Ini berbeda dengan ajaran yang mengizinkan. Ini beda sama sekali dengan ajaran yang mengizinkan membunuh orang yang beda iman. Paham ya di sini ya? Jadi jelas. Jadi kalau apa namanya, kalau ibarat tadi kan jangan membunuh langsung pakai Taurat, hukum Taurat Musa. Tapi kalau ketika ngomong tentang babi ya, babi yang kenapa haram dihalalkan, sunat kenapa sunat fisik dan hati, itu dia apa memakai dalil menggenapkan gitu. Jadi Louis ini nggak ngerti guys. Jadi apa namanya, orang orang tuh kalau menggenapi itu ya menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau dia pakai ini hukum Taurat Musa untuk hukumnya itu jangan membunuh, dia juga harus pakai hukum lainnya juga guys, semuanya gitu. Jangan pilih-pilih gitu kan. Kalau dengan kepentingannya gitu kan, kayak gini dia kepentingannya untuk apa, supaya Kristen itu gak tuduh keras gitu kan, dipakailah hukum Taurat tadi jangan membunuh. Nah, jikalau udah ngomong babi haram, dia lari ke apa namanya, katanya Yesus datang untuk apa, menggenapi. Padahal menggenapi artinya menambah yang lengkap. Diartikan dia mengganti hukum Taurat itu diganti apa namanya, dengan salib Yesus di yang salib itu diganti hukum babi halal haram itu kan jadi halal gitu. Jadi ini adalah mendua guys namanya. Jadi Louis ini nggak ngerti apa ketika kata menggenapi, sehingga dia error dalam mencampur adukkan guys. Jadi yang kalau sesuai dengan kepentingannya dipakailah hukum Taurat tadi. Kalau sesuai dengan kepentingannya, contoh ngomong utama biharam, dibuang ya hukum Taurat itu guys, gitu loh. Dari dua poin ini, bahwa dalam Kristen tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan, kedua dalam Kristen tidak diizinkan untuk membunuh ataupun menyakiti hati orang, jelas. Yang ketiga nih guys, Ray membuat sebuah narasi dan mengungkapkan bahwa alasan orang Kristen tuh suka kekerasan dan suka membunuh orang itu karena mereka bergantung kepada makhluk yang mengecewakan. Mas Rey, apalah statement model kayak gini? Gini bos, dalam Kristen itu tidak diizinkan untuk bergantung kepada makhluk seperti apa yang Anda pikirkan. Selain itu saya bertanya-tanya, statement yang Anda ungkapkan ini siapa yang ngajarin? Pendeta di gereja? Pernah pendeta di gereja berkhotbah lalu bilang, bergantunglah kepada makhluk supaya Anda tidak kecewa? Pernah? Gak ada. Begini, maksudnya tuh bukan apa mesti disampaikan ya. Dia menangkap, Ray ini menangkap apa sesuatu yang apa guys ya, nggak mesti disampaikan gitu loh. Ya kan, misal gini, apa kita tahu ya, dalam Islam tuh kan kita disuruh apa, karena di dalam Kristen tuh kan Allah tuh mau tahu segalanya. Dia maha segalanya ibaratnya. Jadi karena Allah itu sebagai sosok yang maha segalanya, dia maha baik, maha kasih, maha tahu ya kan, maha perkasa segala macamnya, dan dan kita dijadikan dunianya adalah kita tuh untuk besar lagi kepadanya. Kenapa? Karena dia yang punya skenario semua guys. Jadi apa namanya, kita tuh nggak ada tempat pertolongan selain dia gitu. Selainnya pun, jadi apapun jadi bagi kita itu sudah atas pengetahuan dia, atas ketentuannya gitu. Nah, beda dengan di agama Kristen ya, karena apa namanya, Tuhan yang Tuhankan itu adalah sesuatu yang tidak apa ya, konsep dalam Kristen tuh guys ya, tidak mengenal tentang apa ya seperti kayak takdir atau apapun itu guys. Yang kayak apa ya, tentang masa depan yang mana itu semuanya itu sudah diatur oleh Allah gitu. Jadi Kristen tuh taunya cuman ya kenapa, karena Yesus pun dituhankan tuh dia tidak maha tahu, dia tidak tahu kapan kiamat, bahkan dia tuh sebagai anak itu apa, dituhankan gitu, dia bisa dibunuh dengan mudah oleh makhluknya. Dia juga dilahirkan gitu kan, jadi mengalami kematian dan banyak lagi kelemahan lainnya guys. Bahkan harus meminjam keledai tanpa izin, alias mencuri. Jadi sosok Tuhan itu bikin kecewa guys. Tuhan itu nggak layak untuk jadi tempat kita bergantung. Gimana kita bisa bergantung sama Tuhan ya, yang mana Tuhan itu sendiri bergantung pada Tuhan yang lain gitu. Yang mana dia berdoa tanpa semani ya kan, meminta kepada Bapaknya, dan juga dia nggak punya surga, dia cuma menyediakan surga tempat bagi orang-orang Israel itu pengikutnya di surga Bapaknya, bukan punya dia gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi apa namanya, jadi sosok Tuhannya itu
membingungkan gitu. Jadi yang mana Tuhannya gitu. Jadi ini Louis memakai kata Allah, padahal dia kata istilahnya dia memakai kata Tuhan Yesus. Jadi Allah, Tuhan Yesus. Jadi temannya benar gitu guys. Nah, jadi tidak ada konsisten gitu. Kalau kita bisa jelas berdoa pada satu ya, Allah, Allah, Allah gitu aja. Kok dia tidak? Kadang Allah disebut, kadang Yesus, kadang Roh Kudus itu. Jadi yang mana satu? Jadi orang berdoa tuh meminta kepada siapa sebenarnya gitu? Minta ke Allah, ada Yesus. Karena ada 3 oknum itu guys ya. Yesus adalah Allah Anak, Bapa adalah apa? Allah adalah Allah Bapa, dan Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus gitu. Ada 3 oknum gitu, bingung gitu kan, yang mana yang mau tempat meminta. Jadi makanya ada 3 di situ, walaupun katanya itu satu. Tapi Islam tuh satu aja guys, jelas gitu. Pada siapa meminta? Hanya satu itu, yaitu Allah guys. Kalau dalam Kristen namanya Allah Bapa. Tapi di Kristen kan tidak, mereka bukan apa? Ya Yesus adalah makhluk gitu, makhluk yang banyak kekurangannya, dan juga dia tidak dia dilahirkan alias dia tuh berawal dan punya akhir guys. Kalau Allah itu kan tidak punya awal, tidak punya akhir. Nggak pernah diajarkan dalam Kristen untuk bergantung kepada makhluk. Di dalam kekristenan kita itu harus bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, coba ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada ketuhanan Allah. Tapi ini ayat kan lupa kalau Yesus itu manusia gitu. Jadi kalau kita ubah ini guys ya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat Yesus, tapi pada ketuhanan Allah, jelaslah berarti Yesus bukan Allah guys. Karena Allah punya kekuatan, Yesus cuma manusia gitu. Ngerti ya? Nah, jadi ayat ini membingungkan guys gitu. Mereka menuhankan Allah, tapi sisi lain mengatakan jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada ketuhanan Allah. Padahal mereka lupa kalau Yesus itu manusia guys gitu loh. Jadi artinya jangan bergantung pada Yesus gitu, tapi bergantung pada ketuhanan Allah. Karena Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia gitu kan. Ada ayatnya di kitab gitu, ngomong gitu guys. Jelas nyata, jangan kepada manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nanti kalian bertanya, loh bagaimana dong dengan Yesus? Ya. Yesus kan makhluk, dia hanya manusia biasa dan lain-lain. Bos, Anda lupa, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu representasi Allah. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Sedangkan ayat kita berbunyi Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, yang ingat menyesal dan dia berdusta. Jadi gini guys, saya udah sering kasih analogi nih ya. Ketika dikatakan Allah bukanlah manusia, juga Allah bukan anak manusia. Ini analogi sama seperti ini. Ulat bukanlah kucing, tapi ulat adalah kepompong. Kepompong bukanlah anjing, kepompong adalah kupu-kupu. Jadi sesuatu yang bisa berubah itu pakai kata adalah gitu. Nah, contoh lain ya. Anda tahu Bruce Wayne? Bruce Wayne kan itu kalau berubah jadi Batman. Kalau Superman kan nama film berubah kan jadi dia itu adalah Clark Kent. Kalau Anda pernah nonton film Superman atau Batman ya, saya Anda tahu lah film itu. Nah, kalimatnya pastilah begini. Yang salah pasti gini ya. Bruce Wayne adalah Superman. Salah kan? Karena Bruce Wayne bukan Superman, tapi Bruce Wayne adalah Batman. Nah, sebaliknya Clark Kent bukanlah Batman. Kenapa? Karena Clark Kent adalah Superman. Jadi gitu guys. Jadi sesuatu yang berubah tuh memakai kata adalah. Jadi kalau udah pakai kata bukanlah, berarti dia nggak pernah berubah di itu. Kalau dikatakan Allah bukan manusia, juga bukan manusia, berarti Allah nggak pernah berubah jadi manusia. Apalagi jadi anak manusia. Siapa itu manusia? Yesus. Siapa anak manusia? Yesus. Yesus disebut seringkali di Alkitab itu sebagai manusia, juga anak manusia guys. Gitu. Jadi itu aja sangat tepat sekali gitu. Nah, sahabat misalnya gini, saya misalnya saya adalah seorang misalnya youtuber dan gamer. Nah, jadi dikatakan saya adalah youtuber, benar gitu. Saya adalah gamer, benar. Jadi ketika saya itu bisa berubah jadi gamer, saya kan jadi gamer. Saya bisa berubah jadi gamer. Saya berubah jadi youtuber. Makanya saya adalah youtuber dan saya adalah gamer gitu guys. Apalagi yang bisa saya berubahkan gitu. Saya adalah bisa berubah menjadi misalnya kayak ada orang pemarah, habis itu orang itu bisa jadi dia tuh selain pemarah dia tuh penyayang gitu. Nah, saya adalah penyayang, juga saya adalah pemarah gitu. Kenapa? Karena saya bisa dua-duanya gitu. Tapi nggak tepat kalau kita katakan saya adalah pengecut. Nah, karena saya bukan pengecut gitu kan. Jadi seperti itu guys. Adalah itu adalah
sesuatu yang menempel dia bisa berubah ke situ gitu. Jadi kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, berarti Allah tidak pernah jadi manusia, tidak pernah berubah jadi anak manusia, guys. Itu yang ingin Allah katakan. Makanya Luis ini dia orang-orangnya nggak pernah belajar bahasa Indonesia, guys. Jadi udah jelas dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia, dikatakan Allah adalah Yesus. Padahal Yesus adalah manusia, itu guys, ya kan? Jadi kalau Yesus adalah manusia, sedangkan Allah bukanlah manusia, berarti rumusnya adalah Allah bukanlah Yesus. Ngerti ya? Nah, misalnya Luis adalah YouTuber misalnya kan, Luis adalah YouTuber, apalagi ya, tadi agak lupa saya guys ya. Luis adalah YouTuber, saya adalah gamer. Berarti Luis bukanlah gamer gitu. Nah, gitu gampangnya ya. Siapa gamer? Saya gitu. Jadi, siapa yang manusia? Bukan Allah, ya kan? Siapa manusia? Yesus. Jadi Yesus adalah manusia, sekaligus adalah manusia, ya. Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, guys. Itu rumusnya gitu ya. Kalau Anda mau belajar logika dan pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar, guys. Dia itu pribadi Allah yang dia turut mencipta. Bagaimana pribadi Allah yang turut mencipta? Dia aja diciptakan, ya. Pribadi Allah tuh, guys, maha tinggi, apa lagi, maha segalanya, maha tahu. Yesusnya tidak tahu kapan kiamat gitu. Pribadi saya adalah tidak pengecut. Saya bukanlah seorang pengecut, bukanlah seorang pemarah ya. Nah, itu berarti itu pribadi saya. Jadi ketika Anda temukan saya itu ada orang ngaku-ngaku saya, tapi dia pengecut atau dia pemarah, berarti itu bukan saya. Sama kayak Yesus. Pribadi Allah itu adalah maha kuasa, maha tahu ya, maha memberi pertolongan. Yesus saja nggak punya itu, guys. Dia nggak maha kuasa, dia diberi kekuasaan oleh Allah ya, Tuhannya asalnya nggak punya, dia diberi pertolongan oleh Tuhannya, apalagi yang lainnya. Jadi dia nggak punya, guys, gitu. Jadi pribadi Allah tuh nggak ada pada Yesus, karena pribadi Yesus itu adalah penakut ya. Yesus punya kepribadian Yesus adalah penakut. Contohnya kan kayak dia lempari batu, dia lari, dikejar Rabi Yahudi, dia bukan menyerahkan diri, malah lari sembunyi di taman Getsemani. Jadi pribadi Yesus penakut ya. Allah nggak punya sifat penakut, guys. Nah, jadi sekali lagi pribadi Yesus bukan pribadi Allah, beda. Pribadi itu adalah sifatnya ya. Jadi sifat Allah itu tidak ada pada diri Yesus gitu. Itu juga sebaliknya, sifat Yesus nggak ada pada diri Allah. Nah, dan juga apa kata dia, saya lupa ya tadi tentang manusia. Dan Yesus jelas tidak pernah mengecewakan kita semuanya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Selain itu saya bertanya-tanya, tetapi kepada kekuatan Allah. Nanti kalian bertanya, loh bagaimana dong dengan Yesus? Yesus kan makhluk, dia hanya manusia biasa dan lain-lain. Bos, Anda lupa. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu representasi Allah. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Dia itu pribadi Allah yang dia turut mencipta. Turut mencipta. Gimana dia menciptakan sedangkan dia jadi diciptakan? Ingat, Yesus diciptakan lewat rahim ibunya. Seperti juga Allah menciptakan Adam dan Hawa tanpa ibu dan bapak. Jadi sesuatu yang diciptakan itu nggak mungkin menciptakan, guys. Ngerti ya? Ya ngerti ya? Gimana misalnya gini, saya menciptakan apa misalnya? Saya menciptakan semacam mainan gitu. Nah, mainan itu nggak mungkin menciptakan lagi saya gitu, atau menciptakan lainnya, karena dia aja diciptakan gitu, guys. Ngerti ya? Suatu diciptakan tuh nggak bisa menciptakan kembali, guys. Itu logika berpikirnya manusia. Dan Yesus jelas tidak pernah mengecewakan kita semuanya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia sempurna. Yesus tuh pernah buat dosa, bro. Jangan lupa dia minjam keledai tanpa izin, ya. Ya, dia bilang ini dalam kitab ya. Anda kalau ngerti ya, ini sebenarnya mencuri, guys. Cuma itu nggak mungkin dikatakan mencuri ya kitab. Jadi gini, dia berkata, ambillah keledai itu, ya. Bawalah keledai itu kemari, ambillah keledai itu. Kalau yang punya tanya, katakanlah Tuhan meminjamnya. Kan bukan begitu yang benar, guys. Sebenarnya tuh gini, coba kamu cari siapa yang punya keledai itu, kamu pinjam keledai itu sama dia. Kalau dia kasih, kamu pinjam. Kalau nggak kasih, jangan diambil. Gitu kan logikanya kan? Ini tidak. Ambillah keledai itu. Kalau tuannya nanya, alias kalau ketahuan sama tuannya, ya, katakanlah Tuhan meminjamnya. Ini mencuri, guys, gitu. Kalau Anda mengerti tata bahasa ya. Lalu juga dia mengutuk pohon ara. Pohon ara yang waktu itu belum berbuah ya, dikutuk dia, guys, gitu. Ya, dia marah karena waktu itu dia mendapati pohon ara itu kering gitu. Jadi
dia marah pada pohonnya nggak salah apa-apa itu. Jadi kan marah kan dosa. Yesus apa kata Louis kan marah tanpa sebab kan. Padahal pohon ara bukan waktu berbuah. Lalu yang lain lagi contoh, dia pernah membalikkan meja-meja pedagang di sinagog, di rumah beribadat gitu. Nah, itu kan dosa, guys. Ya, marah-marah gitu kan. Nah, memang sebabnya mungkin karena pedagang itu jualan di tempat rumah ibadah gitu. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa alasannya. Karena logikanya orang jualan itu kan nggak masalah gitu. Dia kan untuk demi nafkahin keluarganya. Ya, di rumah ibadah lagi kan. Apa asal nggak mengganggu ibadah gitu. Jadi sah-sah saja menurut saya. Tapi nggak tahu kenapa beliau marah gitu kan. Itu yang belum sempat saya pelajari kenapa. Tapi nanti kita akan suatu waktu kita akan saya pelajari gitu guys. Jadi karena sekarang belum ya, tapi ya intinya dia pernah marah gitu, membalikkan meja di rumah ibadah dan marah kepada pedagang guys gitu. Jadi jangan katakan dia ini nggak punya dosa gitu. Lalu dia juga menyesal setelah mempermuridkan Yudas guys gitu loh. Jadi apa namanya, dan ada beberapa hal lainnya gitu yang tentu beliau itu, apalagi ada juga kejadian di hidupnya itu yang tidak terekam gitu kan, ketika dia berumur 13 sampai 30 tahun itu kita nggak tahu dia ngapain guys. Intinya adalah yang nama manusia tuh pasti adalah tempat salah dan dosa gitu. Nah, apalagi kalau dia manusia, tentu dia kalau ikut dari dogma Kristen berarti dia tuh kena hukum warisnya Adam dan Hawa guys gitu loh. Itu kalau ditimpakan ke dia karena dia manusia biasa gitu kan. Nah, makanya untuk itu dia jadi dikorbankan untuk jadi di tiang salib gitu kan, untuk kampus dosa manusia gitu. Nah, jadi gitu logika berpikir seperti itu guys gitu kan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia mati, tetapi jangan lupa dia bangkit. Kita semua bakal bangkit bro, kita semua bakal mati dan bangkit gitu, termasuk Yesus. Allah itu tidak pernah mati, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tidak pernah lahir dan tidak berawal guys. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus berawal dan berakhir. Kita juga gitu. Perkara dia nanti bangkit lagi, kita semua juga bangkit gitu. Ya, kita nanti, makanya ada hari kebangkitan. Ingat ya, Yesusnya marah ketika orang bertanya ya, orang Farisi nggak percaya hari kebangkitan. Lalu Yesus katakan kalian sesat gitu kan. Nah, jadi intinya adalah semua orang dibangkitkan pada hari kebangkitan gitu. Dan ingat, Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Orang itu tidak bangkit. Apa dia Tuhan gitu kan? Orang yang mati dibangkitkan Yesus itu mereka bangkit loh. Dari kematian. Apakah dia Tuhan juga gitu? Enggak guys. Yesus setelah manusia, walaupun dia bangkit. Tapi faktanya kalau dalam kepercayaan kita ya, dalam Islam ya, dan Alkitab sendiri ada fakta yang mengatakan bahwa dia tuh tidak mati salib. Dengan kata-kata dia ya, aku seperti tanda Yunus ya, mukjizat Yunus, aku tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yunus tidak mati, dia tinggal di perut ikan. Yesus juga nggak mati harusnya, karena itulah tanda mukjizat. Kalau dia mati Yunus mati. Tapi faktanya Yunus hidup, mati Yesus hidup. Kalau hidupnya di dalam perut ikan itu Yunus adalah mukjizatnya, karena orang normal pasti akan mati. Nah, berarti mukjizat Yesus atau tanda Yesus juga begitu. Dia dalam rahim bumi tapi tidak mati. Makanya dipakai kata tinggal. Tinggal itu artinya hidup, guys, gitu. Jadi selama kejadian itu 3 hari 3 malam itu Yesus bukannya jadi ketika penyaliban itu ya, itu kan sekitar 2 hari 2 malam. Nah, Yesus disembunyikan Allah di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, tinggal di situ, guys. Makanya yang satu bukan dia gitu, ya kan? Makanya ketika dia muncul apa muridnya itu kan dia bukan dalam bentuk roh. Muridnya heran. Guru, setahu kami kamu kan sudah mati. Ya, kira-kira gitulah ngomong muridnya kira-kira kan. Pikiran muridnya kan. Dia heran, Yesus datang kok utuh gitu. Karena dia setahu mereka kalau orang mati itu bangkitnya rohnya, ya kan. Fisiknya udah mati gitu, yang bangkit roh gitu. Tapi Yesus kok utuh nih. Yesus katakan secara sirat ya, ini aku loh. Kenapa kalian seperti melihat hantu gitu kan? Karena mereka tahunya kalau udah mati itu bangkitnya roh lah guys. Karena fisik udah mati jasadnya. Inilah aku rabalah, tengok tangan kakiku gitu kan. Aku masih hidup gitu, belum mati loh ibaratnya. Makanya minta ada bisa dimakan. Mereka kasih ikan goreng dan dia makan guys. Itu buktinya kalau dia belum mati. Buktinya dia itu masih utuh gitu, ya kan? Tanpa ada kurangan suatu apapun juga guys. Tidak hanya bangkit, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan tidak hanya itu. Nah, Elia juga naik surga ya. Elia naik surga dalam angin badai. Ya. Jadi bukan hanya Yesus. Apakah dia Tuhan? Makanya kalau Anda katakan dia Tuhan, Yesus Tuhan, berarti Elia juga Tuhan. Lalu menyediakan tempat di surga. Ingat, Yesus bukan pemilik surga. Ya, Yesus katakan, aku akan pergi surga untuk menyediakan surga Bapakku ya, surga milik Bapakku.
untuk menjadikan tempat bagi kalian. Itu surga bukan punya dia, punya bapaknya. Sama kayak saya undang teman-teman saya kan, apa namanya, aku akan pergi untuk menyediakan tempat di rumah bapakku. Berarti bukan saya punya rumah, yang punya rumah siapa? Bapak saya cuma orang yang menyediakan tempat, guys, ngerti ya? Bukan siapa-siapa, hanya orang yang menyediakan tempat atas izin bapak saya. Kalau bapak saya yang izin gimana? Saya bisa menyediakan tempat? Enggak bisa. Misalnya saya pede kan gitu kan, sosok pede gitu, saya sediain tempat tuh untuk teman-teman saya. Datang ke saya kan, kamu kok pandai-pandai, ini rumah siapa nih? Rumah saya loh. Lah, saya kan anakmu, Pak. Iya, ini kamu memang anakku, tapi ini rumahku. Sopan sedikit gitu kan. Nah, kecuali kalau mungkin orang tuanya apa bapaknya cincai gitu kan. Nah, bisa jadi. Tapi tetap juga itu bukan rumah dia, guys. Nah, itu dia. Orang yang punya rumah itu yang berkuasa gitu kan. Dia cuma menyediakan tempat. Sama kayak, atau yang ekstrim lagi, guys, anggaplah kayak pembantu itu. Pembantu menyediakan tempat untuk tamu-tamu tuannya, ya, tamu-tamu tuannya. Jadi atau teman-teman dia gitu, pembantu nih minta izin sama tuannya, tuan saya mau bawa teman sini, boleh nggak? Oh, pakai rumah saya? Iya tuan, rumah tuan nih. Oh nggak apa-apa. Oke lah itu saya katakan teman saya dan saya akan katakan saya akan jaga tempat. Oh iya, silakan gitu kan udah dapat izin gitu. Nah tapi kalau dapat izin kurang ajar kan, tiba-tiba dia telepon, teman-teman ke rumah semua yuk. Jadi membantu nih kan, itu Yesus kan utusan, anggap utusan yang punya rumah ngutus dia gitu, kerjaan apa gitu kan, angkat ini angkat itu, kerjaan ini itu kan, diutus pembantu lah gitu kan, ibaratnya kan, pembantunya pede nih temannya, ayo main kesini yuk, ya kan, tuh rumah siapa tuh, rumah tuanku, kejadian belum, nah apa datang aja, aku utusannya kok, tenang aja gampang tuh kan, rupanya izin nggak ada dari tuannya, itu kurang apa, sopan nggak sopan guys, karena bukan rumah dia gitu. Sama kayak Yesus itu kenapa bisa menyediakan tempat di surga bapaknya, karena dapat izin bapaknya gitu. Yang punya surga bapaknya, itu poinnya guys. Orang yang nggak punya surga berarti dia nggak punya kuasa, karena yang punya surga bapaknya, dia hanya tukang sedia tempat guys, jangan lupa itu. Dia akan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Ingat, Bagaimana? ya, semua orang percaya padanya ini apa terminnya ya. Ingat, dia katakan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di umat Israel. Jangan pergi Samaria, kata dia kepada muridnya kan, ke kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Dia dua kali kadang-kadang mengatakan hanya kepada Israel guys. Pertama dia mengatakan dirinya hanya untuk Israel, dan dia melarang muridnya kemana-mana ya, pergilah hanya kepada domba-domba Israel. Dan ini berkuat lagi nih kata-kata yang lain guys. Dia bilang gini, ketika manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, yaitu tahta bapaknya gitu kan, bapaknya itu Allah ya, kamu, kata dia, kamu atau kalian ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersama aku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi nanti ada 13 orang yang menghakimi suku Israel, yaitu pertama Yesus, yang kedua adalah 12 kepala suku Israel. Nah, mereka ke-13 orang ini akan menghakimi suku Israel. Nah, itu yang mereka hakimi guys. Jadi bukan seluruh manusia gitu. Hanya 12 suku Israel, dan jadi hakim itu bukan Yesus saja, tapi juga ke-12 kepala suku Israel. Nah, begitu dengan nabi-nabi lain. Musa juga nanti akan menghakimi pengikutnya, kaumnya. Nabi Muhammad juga. Kalau Nabi Muhammad